Selamat malam. Pada ini saya akan membahas tentang iman. Iman itu apa artinya sebenarnya? Bela kita buka Ibrani 11 ayat 1. Jadi ya, Ibrani 11 ayat 1. Nampak enggak ya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman itu dasar katanya. Jadi di sini kata kerjanya iman. Kita bacakan dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani nampak nggak? Bahasa Yunani yang katanya tulisannya einai de pistis epijomenon pepois tesis pibayo. Makanya sini katakan segala sesuatu yang tidak kita lihat katanya. Sebab imam telah bersaksi kepada nenek moyang kita. Artinya keselamatan. Iman untuk menyelamatkan. Bukan iman untuk berkati. Bukan iman untuk minta kekayaan. Bukan. Seperti si Henok, dia terangkat ke surga itu karena iman. Dan tidak mengalami kematian. Itu di ayat 5 ya. Nah, artinya iman itu sebenarnya artinya iman yang mengharap masuk ke surga. Banyak para hamba Tuhan salah tafsir bahwa iman itu kebanyakan digunakan untuk berkat, sehingga banyak orang minta berdoa untuk kekayaan. Itu dia. Sebenarnya kekayaan itu nggak perlu beriman pun bisa juga. Itu dia. Tapi kalau surga harus beriman. Karena memang itu arti iman sebenarnya. Iman itu untuk keselamatan, bukan untuk kekayaan, berkat, atau cari jodoh, bukan. Makanya saya seringkali berdoa minta jodoh nggak dapat. Berdoa aku terus nggak dapat. Apakah saya nggak beriman? Tidak kan? Nah itu dia. Jadi artinya iman itu artinya iman untuk keselamatan. Keselamatan apa yang maksud? Keselamatan masuk ke surga, kehidupan yang kekal. Itu maksudnya iman itu. Makanya orang-orang beriman katakannya berarti udah pasti masuk surga. Gara iman itu ditujukan untuk masuk surga. Nah, itu memang kesalahpenafsiran, kesalahpahaman bahasa. Di sini tadi katakan iman perbuatan, artinya melakukan. Artinya sifat yang melakukan. Artinya kita harus berbuat di dalam diri kita sendiri. Itu namanya sifat perbuatan. Seperti saya contohkan tadi, berbohong, jahat, bandal, itu perbuatan sifat. Itu dia. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, saudara, sekali lagi sudah tahu kan arti iman sebenarnya? Jadi jangan berpikir lagi bahwa iman itu digunakan untuk berkat. Baca contoh yang lain, seperti ada iman sebiji sisawi, maka pindahkan gunung ini ke laut, bisa pindahkan gunung ke laut. Artinya apa? Artinya itu keselamatan. Apa maksudnya Tuhan Yesus gunung ke laut? Maksudnya apa itu? Itu kan perumpamaan. Seperti gandum ilalang, maksudnya apa itu? Padahal gandum orang baik, ilalang orang jahat. Jadi kalau gunung ke laut, berarti masalah itu bisa hilang. Keselamatan pasti.
Keselamatan itu pasti kalau kita beriman. Itu dia. Artinya gunung tuh masalah. Jadi kalau kita pindah, masalah itu bisa hilang. Bahkan ditenggelamkan di laut. Tenggelam di laut itu. Berapa tinggi gunung coba? Berapa dalam laut? Pasti yakin tenggelam itu. Setingginya gunung pasti tenggelam dengan lautan yang paling dalam di dunia ini. Gunung apa paling tinggi coba? Pasti tenggelam itu. Artinya masalah itu bisa hilang, bisa tenggelamkan kalau kita beriman. Itu dia. Jadi sekian dari saya tentang sering pemahaman artinya iman sebenarnya. Sekian dari saya dari Saiful Alexander Sirait. Masih lagi itu lagi ya. Saya perlu bahasa Ibrani masih macet ya. Lain kali teman-teman bila ada yang bisa bantu saya, bantu ya. Soalnya aku masih belajar juga, masih berani. Ternyata iman itu masuk di dalam bahasa Ibrani itu arti iman perbuatan. Iman perbuatan. Bukan seperti kata sifat, bukan karakter, bukan. Bukan itu kata sifat atau karakter, bukan. Ternyata itu kata kerja. Iman itu kata kerja rupanya. Dalam bahasa Yunani ya. Kalau bahasa Indonesia tidak. Itu ini kata sifat ini. Jadi sekian dari saya. Jadi iman itu sebenarnya untuk keselamatan yang kekal. Sekian dari saya. Salam.